وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sholat Isya berjamaah dan insyaallah sholat tarawih berjamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat limpahan karunia-Nya kepada kita semua, terutama sekali yakni nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah sholat puasa dan melaksanakan sholat sunnah tarawih yang ke-27 kali Pak. Karena saya hafal benar jadwal saya itu tanggal 27, betul Pak? Nah, pada tanggal 27 insya Allah itu malam ganjil, bukan malam banyak, malam Lailatul Qadar, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita uswatun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabatnya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua yang hadir di masjid yang mulia ini, yang alhamdulillah jamaahnya makin maju, ya, safnya terus berkurang setiap harinya, udah mungkin menjadi kebiasaan, ya. Banyak yang sudah ada ke kampung halaman, ya, untuk berlebaran di kampungnya bersama keluarganya. Barangkali masih ada orang tuanya, masih ada kakaknya, adiknya berkumpul semua, sehingga masjid ini makin kembali makin berkurang jamaah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu untuk pada kali ini, saya ada pesanan dari jamaah yang lama-lama untuk saya mah nggak bisa ngomong Pak, ya, ngomong sebentar saja, nggak bisa kayak ustadz lain bahkan habis-habisnya. Saya cukup satu ayat Al-Quran aja, surat Al-Tahrim ayat 8 mengenai taubat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillah
yang disampaikan oleh guru kita Dr. Rages Ahmad Yani menerangkan bahwa tobat itu hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib itu menurut pendapat para ulama. Karena ulama itu yakni warasatul anbiya, pewaris nabi. Jadi pendapat ulama, ya pendapat nabi juga, karena penerusnya para nabi, para ulama itu. Jadi wajib kita laksanakan sholat taubat atau kita beristighfar sebanyak-banyaknya agar kita diampuni tobat kita, kesalahan-kesalahan kita. Juga dijelaskan di situ di kitab Riyadhus Shalihin, syaratnya tobat kalau kita bersalah kepada Allah sedikit Pak, cuma 3 syaratnya. Tapi kalau kesalahan kepada negara banyak sekali, kepada orang banyak syaratnya. Tapi saya mau menjelaskan tobat karena kita kesalahan kepada Allah cuma 3, yaitu dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ya. Kalau kita apa-apa dan kita lain, ya mungkin bisa dikupas pada pilihan kesempatan. Karena saya saat disampaikan dari Ustaz juga, dari Ustaz Ahmad Yani. Yang pertama, menyesali perbuatan maksiat kita, bahwa kita ini Allah, saya telah melakukan perbuatan dosa, terus disesali dalam sehari-hari. Menyesal kita telah melakukan perbuatan dosa kepada Allah. Ya. Yang keduanya, yakni tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Kita sudah melakukan perbuatan maksiat, misalnya kita kalau contohlah kita minum minuman keras, anggap minuman keras kan haram. Terus ada teman lagi, kita tobat dah, udah dia enggak ini. Begitu ada temannya ngajak lagi, digratisin, woi, ayo kita dapat diulangi lagi perbuatan kita. Berarti kan laksanakan lagi perbuatan kita yang sudah. Tuh. Yang kedua. Yang ketiganya, beritikad di dalam hati. Itikad kita yang kuat. Kayak kita niat kan dalam sambilan dijelaskan di situ aniyatil kaumiyat fitbolku itu ada dalam hati. Jadi udah dalam hati kita beritikad, niat kita tidak akan bermaksiat lagi. Ya, beritikad dalam hati kita untuk tidak melaksanakan perbuatan maksiat tersebut. Itu yang keduanya. Yang ketiganya barangkali yaitu meninggalkan selama-lamanya untuk tidak melakukan perbuatan maksiat tersebut. Yang ini tadi dijelaskan di dalam surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang, artinya demikian, Allahumma sholli. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah, tobat yang sebenar-benarnya tobat dan nasuha, intinya tobat yang benar-benar kita meninggalkan selamanya. Tidak kita udah tobat misalnya 10 tahun, melakukan lagi perbuatan tersebut, sehingga tobatnya nggak sah, nggak diterima karena diulang-ulang berkali-kali. Jadi taubatan nasuha itu
tobat yang sebenar-benarnya tobat. Apalagi sebulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat dan maghfirah. Kemarin Ustaz Yani, jangan sampai kita ini, jemaah kita ini, Ramadannya sudah meninggalkan kita, tapi dosa kita belum diampuni. Rugi besar, kata Dokter Andes Muhammad Yani. Jangan sampai orangnya kita puasa itu yang setahun cuma setahun, dan tahun besoknya kita juga belum tentu nggak ada jaminan kita untuk bertemu lagi Ramadan berikutnya. Makanya anggaplah Ramadan ini Ramadan yang terakhir, ya. Kita memperbanyak ibadah, karena di bulan Ramadan itu ibadah yang amalannya sangat besar sekali, dilipat gandakan. Kalau bukan bulan Ramadan kita biasa aja pahalanya, tapi di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadisnya Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan kesabaran, iman dan sabar, Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, mudah-mudahan ampunan diberikan kepada kita semua di bulan suci Ramadan yang mulia ini, sehingga tidak menjadikan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menjalankan syariat Islam dengan penuh konsekuensi dan istiqomah terus menerus, ya. Karena juga bulan Ramadan itu bulan pendidikan, di mana kita dididik tiap hari untuk bangun tepat. Misalnya dibiasakan bangun jam 2:30, dibiasakan kita untuk sholat tobat, dibiasakan kita untuk sholat malam, sholat tahajud, dibiasakan untuk membaca tadarus Al-Quran, dan seterusnya. Nanti setelah Ramadan selesai, yang melekat pada hati kita, pada diri kita, itu terus istiqomah. Bukan Ramadan aja, salah gagal melaksanakan sholat tahajud, mempelajari Al-Quran, mentadabburi. Jangan di musola atau di masjid kafir ada yang tadarusan sampai 30 juz, selesai sampai Ramadan terakhir. Dan kita juga alhamdulillah ibu-ibu juga ada, bapak-bapak juga ada, ya. Tapi untuk tahun-tahun yang akan datang ditingkatkan lagi, lebih banyak lagi. Jangan sampai kayaknya tahun kemarin juga 5 orang, ya, Pak. Sekarang juga 5 orang juga. Nggak baca kita kalau di rumah kita baca Quran. Kalau kita baca bareng-bareng, kalau kita baca salah nih, jawabin sama yang ini, yang lainnya. Salah itu, Pak ya, dibacanya iya, sama bentuknya dua. Itu perlunya tadarus itu kita saling mengingatkan, ya, karena kayak namanya baca Quran, kadang-kadang kalau udah makanya lelah, ya, aturan panjang baca ya kan Bapak ya. Dialogin baca pada hari, ya, ada urusan kajian sebarkan. Ya itu begitu, saling mengalogkan, saling mengingatkan, ya.
Mungkinlah barangkali untuk yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat untuk ibu-ibu dan bapak-bapak, juga untuk keluarga saya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, bila sampai keluarga saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.